Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tata kelola pasar Rawu buruk, pedagang datangi DPRD. Pabrik pengolahan kayu ludes terbakar. Berwisata sambil memetik melon langsung di kebun. Semerawutnya pasar induk Rawu memaksa pedagang mendatangi DPRD Kota Serang. Mereka mengeluhkan buruknya tata kelola pasar dan habisnya hak guna bangunan tahun ini. Pedagang pasar yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar atau HPP mengeluhkan kondisi pasar induk Rawu, termasuk banyak fasilitas umum yang digunakan oleh pedagang liar untuk berjualan. Akibatnya pemasukan pedagang yang mempunyai kios di dalam pasar berkurang. Selain itu, beberapa pedagang mengaku mendapat perlakuan diskriminatif sampai penyegelan toko secara sepihak. Rencananya Pemkot Serang akan perpanjang hak guna bangunan dengan pihak ketiga sampai 2029. Keinginannya kita duduk bersama lah, ya. Kita dalam memutuskan itu duduk bersama lah. Antara Pemkot dengan pengelola dengan kami pedagang. Jangan seperti ini, kami pedagang tidak mengetahui. Gitu. Itu aja keinginan kami gitu. Transparansi lah gitu kan ya. Itu. Terus Pemkot tiba-tiba juga memperpanjang, ada apa? Kami tidak mengetahui ini. Menurut pihak Pemkot Serang, perpanjangan HGB sampai 2029 akan dilakukan karena sudah ada perjanjian dengan pihak pengelola. Itu kan sebetulnya karena amanat dari perjanjian yang sudah disepakati antara PT Pesona dengan pemerintah Kota Serang. Nah, di situ disampaikan bahwa di dalam MOU tersebut berlaku sampai tahun 2009. Terkait permasalahan ini, pihak DPRD Kota Serang berencana memanggil Wali Kota Serang Syafruddin untuk melakukan pembahasan bersama. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kebakaran terjadi di pabrik pengolahan kayu di Jalan Raya Maja, Kampung Papangko, Citeras, Kecamatan Rangkas, Bitung, Kabupaten Lebak. Api dengan cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Pemadaman juga dibantu warga dan karyawan pabrik. Setelah hampir 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan. Beruntung, api tidak merembet ke bangunan lain yang berada di sekitar pabrik. Menurut petugas damkar Lebak, diduga api berasal dari percikan api mesin pembakaran sisa kayu. Jadi kita menerima laporan ke Mapol Damkar sekitar jam 6.30 pagi. Api berawal ya, Mas? Api berawal dari broiler yang tepatnya di broiler itu buat pemanasan kayu. Ada berapa unit mobil damkar yang diisi? Kita turunkan cuma 1 unit damkar dan dibantu oleh pabrik di sini ya. Ada penyimpanan air ya, tandon di sini. Alhamdulillah kita bisa mengatasinya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. Pencurian sepeda motor kembali terjadi, kali ini di salah satu rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Cipojok Jaya, Kota Serang. Berdasarkan rekaman CCTV, 2 pelaku membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman. Kedua pelaku saling berbagi peran, satu menunggu di atas motor sambil memantau situasi, sedangkan satu lagi berperan sebagai eksekutor. Tidak butuh waktu lama, mereka menjebol kunci motor menggunakan kunci letter T. Dilihat dari pergerakannya, para pelaku sangat mahir. Korban langsung melapor ke polisi dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai bukti petunjuk bagi polisi. Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor, polisi menghimbau pemilik memasang alat GPS di kendaraan agar memudahkan memantau keberadaannya. Terpantau CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Modus yang dilakukan, dia pemain di kos-kosan, mengincar kos-kosan
Jadi kita saat ini melakukan penyelidikan, cek TKP, olah TKP. Adapun yang kita dapati adalah petunjuk dari CCTV. Menurut pihak kepolisian, selama bulan Agustus telah terjadi 30 kali kasus curanmor di Kecamatan Cipocok Jaya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Meski sudah dilakukan pemadaman dan pendinginan beberapa hari, namun api yang membakar KMP Mutiara Berkah 1 belum sepenuhnya dipadam. Selain suhu panas yang sangat terasa di sekitar kapal, asap juga masih nampak keluar dari dalam. Untuk memastikan penyebab kebakaran, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai menyelidiki dan menginvestigasi bangkai kapal Ro-Ro KMP Mutiara Berkah 1. Penyelidikan dimulai dengan meminta keterangan sejumlah penumpang dan anak buah kapal yang pertama kali melihat kebakaran tersebut. KNKT juga akan meminta keterangan pihak pelabuhan, mengingat biasanya pelabuhan Indah Kiat hanya digunakan bongkar muat barang dan bukan untuk jalur penyeberangan. Sedangkan penyelidikan di dalam kapal baru bisa dilakukan setelah proses pendinginan selesai. KNKT menargetkan hasil kesimpulan investigasi akan bisa selesai antara 3 bulan hingga 1 tahun. Sekarang masih cooling ya, kena panas kita, KNKT belum bisa masuk. Jadi sekarang kami coba mencari informasi, melakukan wawancara ke awak kapal, dan coba penumpang yang saat itu mungkin menyaksikan kejadian. Jadi saat itu yang kami lakukan saat ini adalah mengumpulkan data dari penumpang dan dari para awak kapal. Kebakaran KMP Mutiara Berkah 1 terjadi sejak hari Rabu siang. Kebakaran terjadi setelah proses bongkar muat kendaraan selesai dilakukan. Kapal yang akan berlayar ke Pelabuhan Panjang diketahui membawa 135 kendaraan yang didominasi truk ekspedisi. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Cilegon.